Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-9 teman-teman. Nah, minggu ke-9 ini kita akan membahas 3 elemen BMC dari 9 elemen BMC yang kita akan rampungkan di semester ini. Nah, 5 elemen BMC yang kita sudah selesaikan sebelumnya. Yang pertama itu ada customer segment, terus yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada marketing channels, yang keempat ada customer relationship, dan yang kelima ada revenue stream. Nah, minggu ini kita akan membahas terkait 3 kunci, 3 keys in BMC. Nah, yang pertama itu ada key resources, terus ada key activities, dan ada key partners. Nah, 3 kunci ini menjadi energi bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, kalau yang kemarin itu kita membahas terkait dengan customer dan apa yang kita dilakukan untuk customer, minggu ini kita akan membahas terkait dengan apa sih sebenarnya yang ada dalam internal perusahaan itu sendiri, apa yang dilakukan dan apa yang menjadi kunci-kunci dalam perusahaan itu. Nah, kita coba lihat slide-nya dulu teman-teman. Nah, teman-teman, aktivitas kita hanya berlangsung di dalam Ilan, jadi teman-teman silahkan menyelesaikan semua aktivitas yang ada di Ilan nantinya. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, key resources, key activities, dan key partners. 3 kunci dalam internal perusahaan. Nah, adapun beberapa tujuan kita untuk minggu ini, yang pertama itu memahami elemen key resources dari industri digital. Selanjutnya adalah memahami elemen key activities dari industri digital. Dan yang ketiga, memahami elemen key partners dari industri digital. Dan aktivitas kita masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu kita akan menganalisis key resources, key activities, dan key partners dalam perusahaan atau industri digital yang menjadi objek analisa teman-teman pada AFL sebelumnya. Jadi kita lanjutkan aja AFL sebelumnya. Nah, teman-teman, oke. Key resources. Key resources ini menunjukkan sebuah blok terkait dengan aset-aset terpenting yang dimiliki oleh perusahaan. Teman-teman sudah menganalisis secara sederhana di beberapa perusahaan sebelumnya. Ada banyak sekali key resources yang sudah teman-teman sampaikan, tapi pada minggu ini kita akan mengklasifikasikannya dalam beberapa bentuk yang teman-teman nanti akan ikuti. Teman-teman akan identifikasi dan klasifikasikan sendiri berdasarkan dengan perusahaan yang teman-teman analisa. Nah, jika berbicara terkait dengan key resources, maka kita akan ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Sebenarnya key resources itu menyangkut sumber daya utama yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan menawarkan proposisi nilai yang sebelumnya kita sudah bahas. Artinya, apa yang membantu perusahaan untuk menciptakan value atau untuk memberikan nilai yang akan diberikan kepada customer-nya. Terus apa yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjangkau pasar, apa yang dimiliki oleh perusahaan untuk mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggannya dan memperoleh pendapatan mungkin yang lebih banyak lagi. Berarti masih berkaitan dengan beberapa elemen sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Sumber daya utama apakah yang dibutuhkan proposisi nilai kita? Jadi untuk mendapatkan atau untuk mengklasifikasikan sumber daya yang kita miliki, kita juga perlu untuk menengok kembali atau melihat kembali sebenarnya nilai atau value apa yang kita berikan kepada pelanggan kita. Nah, dari nilai itu siapa atau apa yang bisa mensupport kita untuk mengadakan nilai tersebut. Nah, kita juga perlu melihat saluran distribusi kita. Perlu nggak sih kita mempunyai saluran distribusi sendiri? Atau justru ya kita sekedar menggunakan partner saja untuk menjadi saluran distribusi kita. Nah, begitupun dengan hubungan pelanggan dan arus pendapatan. Nah, teman-teman, ada beberapa kategori sumber daya utama yang kita miliki sebenarnya. Nanti teman-teman klasifikasikan sendiri berdasarkan dengan perusahaannya masing-masing. Yang pertama fisik. Nah, jika berbicara soal fisik, ya hampir beberapa perusahaan walaupun digital itu punya ya, termasuk mungkin kantornya, gudangnya,
beberapa alat transportasi, mesin dan sebagainya itu perlu dimiliki. Nah, itulah termasuk dalam kategori sumber daya berupa fisik. Di sini ada contohnya Amazon. Nah, itu .com pasti memiliki gudang, infrastruktur logistik yang lengkap dan juga memiliki teknologi informasi sendiri. Berbagai macam sumber daya fisik ini perlu teman-teman klasifikasikan. Termasuk apa aja sih? Misalnya di Shopee. Shopee itu punya apa? Shopee itu punya kantor, punya aset sendiri berupa pabrik misalnya, berupa gudang misalnya ya, atau punya kendaraan sendiri. Nah, teman-teman boleh klasifikasikan sendiri soal sumber daya yang berupa fisik. Nah, terus yang kedua adalah intelektual. Nah, intelektual ini hampir semua perusahaan sudah punya ya. Jadi mulai dari merek, hak cipta, paten, terus pengetahuan yang dilindungi, apapun itu teman-teman boleh sampaikan. Ya, termasuk misalnya Netflix. Netflix kan itu punya logo N ya. Itu pasti udah didaftarkan dalam uh, lembaga intelektual supaya mereknya itu atau logonya itu tidak jiplak oleh orang lain. Nah, berbicara soal logo ini sangat penting teman-teman ya, karena ada banyak kasus di mana orang sudah membuat logo dengan sangat baik, ternyata ada pihak lain yang sudah mendaftarkan logo tersebut dan justru karena kita belum mendaftarkan, makanya kita yang dituntut karena yang terdaftar duluan adalah orang lain. Jadi kita sangat penting. Nah, itu adalah sebuah sumber daya yang utama yang teman-teman perlu jaga. Termasuk Ciputra juga. Ciputra ini punya logo sendiri, dan itu nggak bisa digunakan oleh orang lain karena itu merupakan sumber dayanya Ciputra sendiri yang berupa intelektual. Nah, di sini dikatakan juga bahwa Microsoft bergantung pada software dan hak milik intelektual terkait yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Jadi kita sebenarnya punya Microsoft di dalam laptop kita, itu kan intelektualnya dari perusahaan Microsoft sendiri ya. Dan kita harus bayar untuk menggunakan Microsoft yang asli atau genuine. Jadi itu adalah hak kekayaan intelektual mereka. Walaupun mereka buat sekali, tapi karena banyak yang menggunakan, jadi kita perlu untuk membayar royalti terhadap sumber daya intelektual yang mereka miliki. Nah, itulah sumber daya atau key resources yang lain selain fisik ya teman-teman, ada intelektual juga. Nah, selain itu wah manusia. Nah, sumber daya manusia ini penting karena walaupun sekarang dunianya adalah dunia robot-robotan, dunia artificial intelligence, tapi manusia ini adalah pengendalinya. Jadi teman-teman nanti mencari siapa sih manusia yang ada dalam Google itu, siapa orang-orang terpenting yang ada di Google itu, apa kemampuannya, itu yang teman-teman perlu sampaikan. Nah, kalau misalnya di Traveloka sendiri, seperti apakah orang-orang yang bekerja di Traveloka, bagaimana CEO-nya, siapa yang punya, apa keahlian yang mereka miliki, bagian apa saja, itu teman-teman perlu sampaikan. Karena itu adalah resource utama juga, termasuk resource utama dalam sebuah perusahaan. Nah, termasuk juga teman-teman kalau misalnya ingin menyampaikan bahwa admin-admin serta berbagai staff, beberapa jumlah karyawan, itu boleh teman-teman sampaikan sebagai key resources dari perusahaan masing-masing. Nah, selanjutnya adalah financial. Financial ini ya siapa sih yang tidak bergerak tanpa uang. Jadi nanti pada saat teman-teman menjelaskan atau mengidentifikasi untuk bagian financial di key resources ini, teman-teman perlu melihat berapa sih jumlah mungkin dari profitnya, mungkin dari jumlah asetnya, mungkin dari jumlah dana yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, teman-teman boleh mencari di laporan keuangannya, seperti apa sih bentuk finansialnya, growth dan tidaknya, teman-teman boleh sampaikan nanti di sana. Jadi ini adalah salah satu bagian dari sumber daya utama yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada 4, ada yang pertama adalah fisik, terus yang kedua intelektual, yang ketiga manusia, yang keempat adalah finansial. Nah, beberapa teman-teman sudah analisa sebelumnya, tinggal diklasifikasikan masuk di mana-mana saja dan lebih detail lagi nanti di papernya ya. Nah, sudah key resources. Jadi tadi key resources hanya terbagi atas 4 bagian ya, teman-teman. Nanti teman-teman boleh memasukkan hasil analisa teman-teman ke dalam 4 bagian itu. Yang pertama tadi ada fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Sekarang kita masuk di bangunan atau bagian key activities.
key activities ini menunjukkan aktivitas kunci apa atau hal-hal terpenting apa sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut bisa menjalankan bisnisnya. Apa sih yang terjadi dalam perusahaan itu? Apa yang dilakukan oleh perusahaan itu? Gojek itu ngapain? Shopee itu ngapain? Ya, Traveloka itu ngapain? Apa yang dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan pendapatan dari kegiatan operasional mereka? Apa sih sebenarnya yang menjadi kunci aktivitas mereka? Nah, di sini disampaikan bahwa aktivitas kunci perusahaan berbeda tergantung pada jenis model bisnisnya. Ya pasti ya, Gojek pasti beda dengan Netflix lah. Satu yang mungkin jualan jasa pelayanan antar jemput makanan, antar jemput manusia, beda dengan jasa untuk pembuatan film atau nonton film dalam sebuah aplikasi. Itu pasti berbeda. Nah, di sini juga disampaikan bahwa untuk produsen software Microsoft, aktivitas kuncinya adalah pengembangan software. Jadi ya tadi sempat dibahas bahwa Microsoft itu punya aktivitas kunci yaitu selalu mengembangkan softwarenya agar bisa digunakan. Itu aja dia punya aktivitas sehingga bisa menghasilkan pengembangan softwarenya, ya menjamin mutu yang ada itu yang dilakukan. Ya mungkin ada pemasaran dan sebagainya itu juga bisa termasuk. Tapi dia aktivitas kuncinya adalah mengembangkan sebuah software. Nah, di sini juga dikatakan bahwa bagi pabrikan PC, personal computer, Dell, aktivitas kuncinya adalah manajemen rantai supply. Ya, jadi bagaimana selain menciptakan atau membuat sebuah PC yang bermerek Dell, dia harus juga melakukan aktivitas utama dalam manajemennya yaitu supaya supply barang-barang yang masuk di sana bisa terjamin dengan sangat baik sehingga proses pembuatan PC tersebut bisa berjalan dengan baik juga. Jadi aktivitasnya adalah mengontrol supplier yang masuk ke dalam perusahaan Dell-nya supaya pembuatan Dell-nya itu juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini juga ada untuk perusahaan konsultan McKinsey, mencakup pemecahan masalah. Nah, konsultan itu kan biasanya adalah seseorang yang selalu mengajak kita untuk menyelesaikan atau kita ke konsultan untuk membahas sebuah permasalahan yang kita hadapi. Jadi konsultan ini pasti akan memberikan saran-saran kepada kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu masalah keuangan, masalah hukum, masalah bisnis dan sebagainya. Nah, itulah beberapa aktivitas kunci dari berbagai model bisnis yang berbeda. Nah, di sini dikatakan apa saja aktivitas kuncinya nanti kita bisa lihat. Nah, aktivitas kunci dibagi atas beberapa kategori. Yang pertama adalah produksi. Nah, produksi ini adalah jika teman-teman sebuah pabrik air minum misalnya merek ini, sorry aku nggak sebutkan mereknya, pabrik air minum, berarti aktivitas kuncinya adalah memproduksi air minum. Nah, adapun berbagai aktivitas lainnya seperti memasarkan, memastikan suplai-suplai dari bahan-bahan ini selalu ada tepat waktu dan sebagainya, itu boleh teman-teman tambahkan. Tapi kalau perusahaan digital seperti apa, Pak? Nah, perusahaan digital itu produksinya biasanya berupa pengembangan. Seperti tadi Microsoft itu pengembangan aplikasi, pengembangan software, dan sebagainya. Produksi seperti itu, teman-teman. Nah, tapi jangan hanya berfokus pada aktivitas produksi saja. Ada beberapa yang teman-teman bisa pilih ya. Bisa pilih. Kalau Pak bisa lebih dari 2 nggak Pak aktivitas kuncinya? Bisa, silakan. Yang penting teman-teman bisa mengidentifikasikan beberapa aktivitas yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini adalah kita muncul sebagai sebuah perusahaan untuk menawarkan sebuah solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Misalnya, cobalah kita kasih pemisalan adalah Netflix misalnya. Netflix itu memecahkan masalah untuk apa? Untuk orang yang tidak bisa dalam sebuah keramaian tapi ingin menonton secara sendiri film-film yang update dan sebagainya ya bisa menjadi pelanggannya Netflix. Ya. Terus di sini ada Facebook juga ya, bagaimana Facebook sponsor dan IG sponsor juga ya bisa memecahkan masalah pemasaran bagi orang-orang yang melakukan bisnis. Jadi Facebook
dan IG sponsor itu muncul untuk membantu orang yang ingin memasarkan produknya, tapi dia mempunyai kekurangan biaya untuk memasang baliho, untuk memasang di TV dan sebagainya. Jadi dia menggunakan jasa Facebook supaya dia bisa muncul dalam iklan-iklan Facebook. Dia menggunakan jasa dari IG untuk muncul di iklan-iklan IG. Begitupun dengan Google, misalnya dia menggunakan Google untuk memunculkan iklannya baik berbentuk ads maupun menggunakan SEM atau search engine marketing ya. Jadi teman-teman boleh nanti mencari berbagai macam aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan masing-masing, apakah aktivitasnya dalam bentuk produksi atau dalam bentuk memecahkan masalah. Selain itu juga ada platform atau jaringan. Nah, tadi ada dua, produksi artinya kita membuat sebuah barang. Kalau dalam perusahaan digital berarti kita mengembangkan sebuah aplikasi, mengembangkan sebuah software, itu bisa terjadi. Terus tadi ada pemecahan masalah, perusahaan itu muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah orang yang tidak bisa diselesaikan secara konvensional. Nah, sekarang adalah platform atau jaringan. Nah, platform atau jaringan ini merupakan aktivitas kunci dalam kategori yang terkait dengan manajemen platform, seperti promosi platform dan sebagainya. Jadi, teman-teman, ada beberapa perusahaan yang muncul untuk menyediakan platform khusus bagi orang-orang yang ingin berkarya atau ingin menjual di sana. Seperti apa misalnya? Anggaplah misalnya Lazada. Lazada itu muncul untuk memberikan solusi kepada masyarakat agar bisa menjadi tempat mereka untuk berjualan. Jadi dia semacam platform supaya orang-orang bisa berjualan di dalam sana. Nah, apakah bisa termasuk pemecahan masalah juga, Pak? Sebenarnya bisa, tapi lebih condong ke platform. Jadi platform itu adalah bagaimana sebuah tempat atau sebuah situs yang kita buat dan orang-orang bisa melakukan interaksi dalam situ. Nah, berbeda ya kalau di Gojek misalnya menyelesaikan masalah orang yang ingin berbelanja, itu bisa ada dua kegiatannya yang berupa platform. Ya, platform itu membantu orang-orang untuk bisa berjualan di dalam sana. Traveloka juga seperti itu, berarti platform ya. Misalnya Traveloka muncul supaya berbagai maskapai bisa menjual tiketnya di dalam platform tersebut. Jadi platform ini adalah sebuah wadah bagi beberapa bisnis yang mungkin mempunyai industri yang sama agar bisa melakukan aktivitas di dalam sana secara bersamaan. Jadi pasar yang kita bikin sendiri, kayak marketplace seperti itu. Nah, di sini ada juga disampaikan bahwa model bisnis eBay mengharuskan perusahaan untuk terus-menerus mengembangkan dan mempertahankan platformnya, yaitu situs web di eBay. Jadi eBay ini adalah sebuah perusahaan yang juga termasuk dalam platform, sehingga situs webnya itu harus dijaga karena orang banyak berinteraksi dalam sana, orang banyak melakukan aktivitas di dalam sana dengan industri bisnis yang sama. Nah, di sini juga dikatakan bahwa model bisnis Microsoft memerlukan pengelolaan hubungan antara software vendor lain dan platform sistem operasi Windows yang dimilikinya. Oke, selain dia tadi aktivitasnya adalah mengembangkan softwarenya, dia juga mempunyai aktivitas dalam bagaimana caranya platform itu bisa terjaga dengan baik sehingga orang bisa beraktivitas dalam sana. Nah, jadi teman-teman, tadi hanya ada 3 kategori utama dalam aktivitas kunci yang dimiliki oleh perusahaan digital. Yang pertama adalah produksi. Produksi dalam digital itu dapat berupa pengembangan aplikasi, pengembangan software, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah pemecahan masalah. Jadi perusahaan digital itu muncul karena ingin memecahkan masalah di bagian mananya. Oke, di bagian mananya yang ingin diselesaikan. Teman-teman perlu menjelaskan lebih detail nanti. Terus yang ketiga adalah platform. Jadi perusahaan digital itu muncul sebagai platform yang bisa membantu orang untuk bisa beraktivitas di sana dengan industri yang sama. Seperti misalnya OLX, itu OLX adalah sebuah platform yang mempertemukan orang-orang yang ingin menjual dan membeli rumah. Nah, artinya hanya untuk
penjualan aset di dalam sana bisa dilakukan. Rumah, aset-aset yang lain itu bisa dilakukan di OLX, dan orang-orang yang menggunakan platform itu adalah orang-orang yang punya tujuan yang sama ya, jual beli aset. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di bagian terakhir untuk minggu ini, yaitu Key Partners. Key Partners ini menggambarkan jaringan pemasok dan mitra. Siapa sebenarnya mitra utama yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya? Siapa sebenarnya yang sangat mensupport perusahaan agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan sangat baik? Siapa-siapakah itu? Nah, teman-teman perlu klasifikasikan nantinya. Nah, ada 4 jenis kemitraan, teman-teman. Nah, teman-teman nanti klasifikasikan ya, apakah kemitraan berbentuk aliansi, competition, usaha patungan, atau hubungan pembeli pemasok. Nah, aliansi. Aliansi ini adalah kita bermitra dengan berbagai orang agar terjalin hubungan yang dapat mensupport pekerjaan atau operasional perusahaan kita. Misalnya seperti itu. Nah, biasanya aliansi ini terjadi bagi mitra-mitra yang bukan pesaing kita. Misalnya ya, nah saya ambil contoh. Misalnya Bosoa beraliansi dengan rumah sakit Awal Bros dulu yang sekarang jadi Primaya. Karena Bosoa tidak ada kemampuan terkait dengan rumah sakit, jadi dia berkolaborasi dengan rumah sakit Awal Bros dulu yang sekarang Primaya, sehingga terjadilah atau muncullah rumah sakit Primaya. Nah, aliansi ini Bosoa yang punya gedungnya, Bosoa yang punya tempatnya, tapi untuk operasionalnya dilakukan oleh pihak Primaya atau Awal Bros dulu. Banyak sekali terjadi aliansi, teman-teman. Misalnya lagi ya, misalnya aliansi yang lain adalah Ciputra, kampus kita. Kampus kita itu beraliansi dengan berbagai mitra media, mitra media untuk bisa mempromosikan kampus kita di awal dulu, waktu awal-awalnya. Karena Ciputra ini kan kampus Ciputra ini kan adalah kampus dari Jawa yang masuk ke Makassar, yang sangat buta dengan lingkungan yang ada di Makassar, yang sangat buta dengan tidak tahu dengan apa kondisi di Makassar. Oleh karena itu kita beraliansi dengan berbagai pihak media, berbagai influencer, supaya bisa membantu kita untuk menyusun strategi-strategi pemasaran yang pasti, strategi-strategi pemasaran yang sesuai dengan orang-orang yang ada di Sulawesi Selatan atau yang ada di Indonesia Timur khususnya. Jadi aliansi seperti itu. Kita ada hubungan persaingan dengan media, ya, kita tidak ada hubungan persaingan, tapi kita saling berkolaborasi supaya bisa membantu kita. Nah, itulah aliansi, strategi antara non pesaing. Berbeda dengan competition. Nah, competition ini seperti apa sih, Pak? Competition itu adalah sebuah kemitraan atau sebuah partner yang kita lakukan sebenarnya antar pesaing. Nah, antar pesaing ini berkolaborasi supaya dua-duanya muncul dengan baik, supaya dua-duanya bisa maju dengan baik. Nah, seperti apa sih Pak competition ini? Misalnya nih competition. Nah, misalnya di pihak bank, Mandiri, BRI, BNI berkompetisi dalam sebuah kegiatan untuk apa? Untuk meningkatkan edukasi terkait dengan keuangan kepada masyarakat. Jadi mungkin dia membuat kegiatan di Claro, terus dia berkompetisi, dia berkolaborasi sebenarnya di dalam situ, tapi mereka sebenarnya merupakan sebuah kompetitor juga. Mereka berkompetisi di situ, tapi saling berkoordinasi supaya apa? Supaya dua-duanya bisa muncul, supaya tiga-tiganya bisa semakin berkembang. Jadi kompetisi yang dilakukan dengan saling berkolaborasi itu ada. Dan itu penting sebenarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin berkembang dengan sangat baik, ya jangan jadikan musuh ini, jangan jadikan kompetitor ini adalah lawan kalian yang kalian harus musnahkan secara terus-menerus. Tidak, justru kalian harus saling merangkul, saling baikan supaya kalian bisa bertumbuh dengan baik bersamaan. Itu yang sangat baik. Nah, itulah competition. Teman-teman silahkan boleh sampaikan nanti apa jenis kemitraannya. Misalnya nih, ini saya hanya ambil contoh aja. Siapa tahu Grab sama Gojek berkompetisi, kan memang mereka kompetisi ya, tapi
berkooperasi, oke, berkoordinasi untuk membuat sebuah kerjasama. Nah, itu namanya competition. Mereka kompetitor, tapi mereka saling berkolaborasi. Nah, teman-teman boleh sampaikan nanti, apakah bentuk kemitraannya. Terus yang ketiga adalah usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. Nah, jadi ini bukan kompetisi, bukan mitra juga, tapi ada, ya mungkin karena kita sebuah perusahaan yang berbeda, terus kita bergabung dan kita menciptakan bisnis baru misalnya. Jadi tapi yang dilakukan adalah betul-betul bisnis baru ya. Siapa sih yang nyadar kalau misalnya antara Gojek sama Tokopedia akan bergabung ya, sehingga muncullah perusahaan baru yang namanya GoTo misalnya. Ya. Jadi kolaborasi supaya memunculkan bisnis baru. Apakah terjadi seperti itu? Kalau aliansi tadi, bedanya dengan aliansi adalah kita sebuah perusahaan yang bukan pesaing tapi saling membantu supaya kita bisa berjalan dengan baik. Kalau contoh rumah sakit itu tadi terlalu besar di aliansi, teman-teman boleh memakai misalnya uh, saya misalnya Traveloka. Jadi siapa sih yang menjadi aliansi saya? Aliansi saya adalah para partner-partner yang bisa mensuplai saya. Misalnya orang-orang yang mau saat iklan misalnya, atau maskapai-maskapai yang ada di dalam sana, atau kereta api yang ada di dalam sana, penyewaan-penyewaan yang ada di dalam sana, siapapun yang beraliansi dengan kita supaya perusahaan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau usaha patungan, mereka memang gabung untuk membentuk sebuah perusahaan baru. Mungkin lebih tepatnya tadi yang rumah sakit kali ya, yang patungan ini. Kalau aliansi itu adalah yang support kita saja, yang bisa mensupport kita supaya perusahaan kita itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya supplier, para bank sebagai alat pembayaran dan sebagainya. Teman-teman boleh klasifikasikan nanti. Siapa yang menjadi aliansi, competition, siapa yang menjadi gabungan antara dua perusahaan supaya bisa membuat bisnis baru. Yang terakhir adalah hubungan pembeli pemasok. Nah, hubungan pembeli pemasok ini adalah hubungan yang sangat bisa diandalkan. Sebenarnya level tertinggi dari aliansi, Seperti apa, Pak? Kalau aliansi tadi hanya bisa berupa pemasoknya sendiri yang memasok barang ke perusahaannya, tapi di hubungan pembeli pemasok ini adalah pemasoknya itu sangat punya komitmen yang sangat besar untuk menjalankan atau untuk mensupport perusahaan yang kita jalankan. Seperti apa, Pak? Misalnya saya anggaplah contoh Shopee. Di sana kan ada Shopee Mall ya, Shopee Mall. Jadi Shopee Mall itu adalah hubungan pembeli pemasok yang sangat baik, yang sangat dapat diandalkan oleh Shopee dengan mall yang dengan toko-toko yang masuk di Shopee Mall. Ada Matahari di sana dan sebagainya. Jadi kalau bisa dibilang hubungan pembeli pemasok ini adalah aliansi yang punya komitmen tinggi terhadap perusahaan. Nah, seperti itu. Kalau aliansi yang pertama tadi di bagian ini hanya berupa ya mereka mau atau tidak mau untuk mensuplai kita, mau atau tidak mau bekerja sama dengan kita ya terserah. Yang penting kita punya partner dengan dia sewaktu-waktu bisa mencabut aliansinya atau mencabut kerjasamanya dengan kita. Misalnya bank dengan Gojek bisa sewaktu-waktu mencabut pembayaran bank ini masuk ke Gojek. Tapi kalau hubungan pembeli pemasok itu kayak sangat bisa diandalkan ya. Tidak bisa neko-neko, tidak, pokoknya pastilah hubungan itu sudah sangat pasti. Seperti itu ya. Ada aliansi adalah partner atau mitra yang bisa mensupport kegiatan aktivitas operasional kita. Terus competition adalah kompetitor-kompetitor yang kita ajak kerjasama untuk meraih sebuah tujuan ya. Terus yang ketiga adalah usaha patungan adalah dua perusahaan yang mungkin berbeda atau sama, boleh juga bisa, tapi membentuk bisnis baru. Terus yang keempat adalah hubungan pembeli pemasok ini adalah sebuah aliansi atau partner yang sudah punya komitmen khusus dengan kita dan tidak bakalan neko-neko. Apakah seperti itu bentuknya? Teman-teman boleh klasifikasikan. Nah, ada beberapa pertanyaan. Siapa saja kan mitra utamanya perusahaan teman-teman? Siapa mitra utamanya Gojek? Mitra utamanya Netflix? Mitra utamanya Maxim dan sebagainya.
Siapa saja pemasok utamanya? Siapa pemasok utamanya tadi? Apakah pemasok itu hanya berupa aliansi atau pemasok utama itu bisa berupa hubungan pemasok juga, ya, hubungan mitra dengan pemasok yang bisa diandalkan. Sumber daya utama apakah yang kita andalkan dari mitra? Apa sih sebenarnya yang menjadi ketergantungan kita kepada mitra? Ya, aktivitas kunci apa sajakah yang dilakukan mitra kita? Apakah mitra hanya sekedar mensuplai barang kepada kita, atau justru mitra itu membantu kita menjual? Nah, banyak. Atau mitra itu membantu kita untuk mempermudah berbagai aktivitas kita. Misalnya mempermudah pembayaran lewat kris dari bank dan sebagainya. Oke, teman-teman. Sebelum menentukan siapa mitra utama kita, kita perlu membedakan 5 motivasi dalam membangun mitra. Sebenarnya ada 5 motivasi kita. Apa yang menyebabkan kita itu membangun kemitraan dengan orang lain, membangun partner dengan orang lain. Yang pertama adalah optimisasi dan skala ekonomi. Nah, kita bermitra dengan orang, kita membuat partner, kita menjalin hubungan yang baik dengan orang, supaya kita bisa mengembangkan usaha kita bisa membangun usaha kita menjadi lebih besar, optimas karena kita tidak mempunyai kekuatan pada sebuah titik, dan ada mitra yang bisa membantu kita pada titik itu, ya, membantu kita untuk mengerjakan titik itu atau pekerjaan itu, makanya kita bisa berproduksi dengan sangat banyak dan skala ekonomi kita semakin besar. Jadi mitra itu membantu kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang optimal, karena kita tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Misalnya Netflix, ya, karena keterbatasan membuat film sendiri, jadi dia harus bermitra dengan orang lain, bermitra dengan produser-produser film yang lain, supaya apa? Supaya orang yang mau masuk di Netflix itu banyak pilihan film. Orang yang bisa masuk Netflix itu terlalu banyak karena ingin menikmati berbagai macam film, baik dari filmnya kita sendiri maupun dari filmnya produser film yang lain. Nah, pengurangan risiko dan ketidakpastian. Nah, ada banyak orang bermitra atau berpartner supaya risikonya itu tidak ditanggung sendiri, ya. Jadi saya bermitra dengan si B, sorry. Karena apa? Karena saya punya dana 50. Si B juga punya dana 50. Jadi kalau digabung 100. Jadi kalau misalnya perusahaan ini, ya kita nggak berharap, ya, collapse dan sebagainya, ya kerugian saya nggak full, ya. Termasuk juga beberapa perusahaan yang mengasuransikan berbagai asetnya, supaya apa? Supaya risiko yang ditanggungnya tidak terlalu besar. Yang ketiga, akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu. Nah, kita sebenarnya bermitra dengan orang lain karena kita tidak punya sumber daya khusus yang bisa kita andalkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu. Dan kita bermitra supaya mitra tersebut bisa membantu kita. Misalnya kampus Ciputra sendiri. Kampus Ciputra kan sebenarnya tidak ada kemampuan untuk mengelola yang namanya kebersihan yang secara operasional sehari-hari, ya. Nah, jadi kita bermitra dengan outsource yang menyediakan cleaning service supaya kelemahan kita dalam kebersihan atau kelemahan kita untuk bukan menjaga sih, untuk membersihkan gedung ini, ya, bisa diselesaikan oleh outsourcing dari cleaning service. Seperti itu. Nah, kalau di perusahaan digital kan boleh dieksplorasi lagi. Support aktivitas utama perusahaan, ya. Tadi saya bilang bahwa kita bekerja sama dengan orang supaya aktivitas utama kita bisa berjalan dengan lancar. Misalnya di Gojek, ya. Di Gojek aktivitas utamanya kan misalnya antar jemput orang, antar jemput makanan. Nah, Gojek kan tidak terlalu banyak punya orang sendiri untuk mengantar jemput pelanggannya, ya. Jadi kita bermitra dengan para driver supaya driver itu bisa mengantar jemput pelanggan dari Gojek. Nah, sebenarnya kita kan pelanggannya Gojek, bukan pelanggannya dari driver, ya. Tapi aktivitas utamanya Gojek adalah mengantar jemput dan dibantu oleh para driver untuk melakukan aktivitas tersebut. Seperti itu. Kolaborasi untuk bisnis baru. Ya, betul. Tadi saya bilang di awal bahwa salah satu bentuk dari kemitraan adalah supaya kita membuat bisnis baru.
Nah, ada juga memang orang membuat sebuah partner dengan orang lain supaya bisa membuat bisnis baru seperti tadi Gojek dan Tokopedia terbentuklah yang namanya Goto. Nah, teman-teman sudah berakhir. Sekarang waktunya teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan 3 kunci utama dalam perusahaan. Tadi ada key resources, key activities, dan key partnership. Silahkan teman-teman mengidentifikasikannya atau membuatnya sesuai dengan arahan yang tadi. Jadi misalnya kalau di key resources, dia termasuk resource apa sih? Apakah resource fisik, intelektual, manusia, atau finansial? Nah, diklasifikasikan dari berbagai macam resources yang teman-teman sudah buat sebelumnya di AFL 1. Pak, kalau mau ditambah lagi, sangat baik kalau mau ditambah lagi. Namanya juga dieksplorasi lagi ya teman-teman. Terus yang kedua, key activities. Nah, teman-teman perlu klasifikasikan. Sebenarnya dia termasuk dalam produksi, ya, produksi apakah pengembangan software aplikasi. Terus yang kedua dia termasuk pemecahan masalah, atau yang ketiga dia termasuk platform atau jaringan. Nah, terus selanjutnya di key partners. Nah, key partners itu apakah dia termasuk aliansi, apakah dia termasuk competition, apakah dia termasuk apa tadi itu? Apakah dia termasuk usaha patungan, dan apakah dia termasuk hubungan pembeli pemasok. Dan teman-teman perlu memberikan alasannya kenapa sih sebenarnya mereka melakukan partner itu, untuk apa dari lima bagian ini ya. 5 motivasi ini. Nah, teman-teman silahkan dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya. Jangan lupa teman-teman tetap harus membuat yang namanya refleksi pribadi dari materi hari ini. Selain refleksi pribadi, hasil diskusi teman-teman terkait dengan 3 kunci utama perusahaan ini, key resources, key activities, dan key partners, terhadap perusahaan yang teman-teman analisa sendiri. Dan semuanya akan berbeda. Silahkan dilakukan ya, sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Nah, cukup dari saya teman-teman. Terima kasih banyak atas atensinya. Semangat hari ini. Hari ini adalah kuliah hybrid kita. Jadi teman-teman hanya berkuliah langsung di dalam e-learn. Adapun yang ingin bertanya secara langsung juga boleh. Nanti kalau misalnya di kampus kita saling koordinasi saja. Kita juga akan mendiskusikan hasilnya di minggu depan. Jadi lakukan dengan baik teman-teman. Ini adalah progres untuk AFL 3-nya teman-teman. Dieksplorasi dengan sangat baik. Walaupun kita bekerja masing-masing di rumah, kita mengerjakan aktivitas di rumah atau bersama dengan teman kelompoknya di suatu tempat, silahkan dimaksimalkan ya teman-teman, karena ini adalah bagian dari AFL 3 kita. Terima kasih semuanya. Good luck. Sampai jumpa.